Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, rahimakumullah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan, mulai dari penyambutan, penyediaan sarana prasarana, dan lain sebagainya yang kurang sempurna. Karena panjenengan sebagai dzuyufu habibur rahmah, tamunya kekasih Allah, dan dzuyufu mu'alif sholawat wahidiyah, tamunya beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Tapi kami yakin, walaupun tempat yang kurang sempurna ini tidak mengurangi kekhusyukan panjenengan untuk huzur dan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam pada acara malam hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin beserta keluarga besar pesantren At-Tahdzib yang telah memberikan fasilitas demi terselenggaranya mujahadah kubra malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material demi terselenggaranya mujahadah kubra. Atas nama panitia, kami bungkam 1000 bahasa, hanya untayan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Para bapak, ibu khususnya yang ada di daerah, khususnya lagi yang ada di luar Jawa, kami dari Badan Pembina Wanita Wahidiyah Pusat mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu dan jarak, sehingga para ibu yang ada di luar Jawa kurang adanya pembinaan dari Badan Pembina Wanita Wahidiyah Pusat. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua Badan Pembina Wanita Wahidiyah wilayah dan cabang, Seksi Pembina Wanita Wahidiyah kecamatan dan desa, serta imam-imam jamaah yang sudah melaksanakan tugas-tugas pembinaan di daerah masing-masing. Kami dari Badan Pembina Wanita Wahidiyah Pusat hanya berdoa, mudah-mudahan perjuangan di daerah panjenengan meningkat pesat sesuai bimbingan beliau Romo Mu'alif radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, terutama kaum ibu rahimakumullah. Mengingat perkembangan zaman yang semakin canggih dan peran wanita yang semakin kompleks, baik peran wanita sebagai istri, peran sebagai ibu, dan peran wanita sebagai anggota masyarakat. Apalagi kita semua sebagai wanita wahidiyah yang mempunyai tugas pokok membina, membimbing dan mendidik serta peduli terhadap permasalahan umat masyarakat jami'al alamin. Khususnya kaum wanita wahidiyah yang mempunyai tugas menjadikan wanita sholihah al-kamilah mukamilah. Apalagi wanita mempunyai kedudukan yang setinggi-tingginya sebagai tiang negara.
Jika wanitanya baik, maka baiklah seluruh negara. Tetapi jika wanitanya rusak, maka rusaklah suatu negara. Untuk itu, kami mohon kepada para bapak supaya lebih meningkatkan pembinaan di kalangan wanita di daerah masing-masing. Terutama mengikutkan dan mengajak istrinya berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu mengajak untuk mengikuti bimbingan beliau Romo Mu'alif radhiyallahu an. Para bapak ibu yang kami hormati, kami menghimbau kepada para ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang, terutama Ketua Badan Pembina Wanita Wahidiyah se-Indonesia, supaya mempersiapkan diri mengkader daiyah Wahidiyah. Karena di bulan Syawal, Badan Pembina Wanita Wahidiyah Pusat akan mengadakan pembekalan dai wanita wahidiyah tahap 5. Untuk itu, sekali lagi kami mohon kepada Badan Pembina Wanita Wahidiyah Wilayah dan Cabang supaya mempersiapkan kader-kadernya untuk mengikuti pembekalan tersebut. Perlu diketahui bahwa dari tahap 1 sampai pada tahap 4, pembekalan dai wanita wahidiyah telah menghasilkan beberapa daiyah wahidiyah yang cukup berkualitas. Dan semuanya sudah pernah ditampilkan dalam acara-acara wahidiyah sebagai pengisi kuliah wahidiyah. Mudah-mudahan pembekalan dai wanita wahidiyah tahap 5 dan berikutnya akan menyusul daiyah-daiyah yang berkualitas berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu peserta mujahadah kubro yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengadakan permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengurus bisa meningkatkan kinerja di bidang kita masing-masing. Terutama bisa mengikuti bimbingan mu'alif radhiyallahu anhu. Mari para hadirin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal ana. Wa aslahu wa ruhahu atrikni. Faqad zalamtu abada wa rabbini. Wa laysa li ya sayyidi siwaka. Fa in tarudda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya ayyuhal wasu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya Sayyidi binadroh, musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wat tarbiyah. Wa min ghusi hadha zaman radhiyallahu anhu an-nadruh wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara ke-6, Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah pertama akan disampaikan oleh Ibu Hajah Isti'anah Ishak, Ketua 1 Badan Pembina Wanita Wahidiyah Pusat. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. يا صاحب الإسراء والمعراج يا صاحب المقام يا ذا الدرج أنت رسول ونبي أمي أنت رحيم وحبيب المنعم يا أيها الشفيع يا مشفع كل شفيع هو منك يشفع أنت المشفع الشفيع اشفع لنا أنت الكريم أبدا وربنا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. أما بعد، Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para bapak alim ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makhin wa ahli baitihi, beserta para keluarga besar pesantren At-Tahdzib yang kami hormati, Al-Mukarramun, para bapak-bapak Kiai Majelis Tahkim Pusat, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, beserta para bapak-bapak yang duduk di Majelis Tahkim wilayah dan cabang-cabang yang kami hormati, Hadratul Kurrama, para bapak-bapak, ibu-ibu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, beserta para penyiar sholawat wahidiyah dari berbagai tingkatan yang kami hormati, Al-Mukarramah Ibunda Nyai Hajah Dr. Anda Tatik Farihah binti Syekhuna Mu'allif Sholawat Wahidiyah Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an, yang senantiasa kita harapkan doa restunya, wal Mukarramah Ibu Nyai Hajah Latifah Masruh Magister Syariah, Ketua Bidang Pembinaan Wanita Wahidiyah Pusat, beserta ibu-ibu Badan Pembina Wanita Wahidiyah Pusat wilayah dan cabang-cabang yang kami hormati,
adik-adik remaja, mahasiswa, serta kanak-kanak yang kami cintai dan yang kami sayangi, para tamu undangan dari sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir yang kami hormati, ibu pemandu acara yang kami taati, hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Perkenankanlah dalam kesempatan yang mubarakah ini, kami ikut serta di belakang para hadirin hadirat untuk menyingkat waktu mengenai tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat salam keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan keharibaan beliau ghausi hadzal zaman wa a'wanihi radhiyallahu anhum. Saya makmum pada pembicara yang terdahulu. Sebelum saya melanjutkan tugas berat namun mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, terlebih dahulu kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para bapak-bapak, ibu-ibu penyiar Shalawat Wahidiyah Pusat, juga kepada ibu pemandu acara yang memberikan waktu kepada saya untuk mengisi adanya acara Mujahadah Kubro gelombang kedua yang diperuntukkan oleh kaum ibu ini. Saya bungkam 1001 bahasa, hanya mampu menghaturkan seuntaian doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladhina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula dari saya nanti, mohon dorongan doa restu kepada para hadirin hadirat, wabil khusus kepada para bapak-bapak kiai dan ibu nyai. Mudah-mudahan dalam saya mengisi adanya acara Mujahadah Kubro gelombang kedua ini nanti, benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nadrati ghausi hadzal zaman radhiyallahu anhu, yang akhirnya nanti bisa membuahkan barokah manfaat maslahah yang sebesar-besarnya, khususnya kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, dan umumnya kepada umat masyarakat jami'al alamin. Mudah-mudahan cepat kilat segera diberi sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi para hadirin, kami mohon doa restu. Mari kita mengadakan permohonan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nadrati ghausi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Syafi'al Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li
sayyidi silakan. Fa in tarakta kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini bi'idnillah. Wantur ila ya sayyidi binadru. Musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Terima kasih saya sampaikan. Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Mujahadah kubro dalam rangka Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-25 beliau Syekhuna Muallif Salawat Wakhidiyah pada gelombang kedua yang diperuntukkan oleh kaum ibu ini adalah merupakan kesempatan yang paling berharga bagi kami kaum ibu. Karena pada saat yang mubarakah ini, kami kaum ibu diantarkan oleh bapak-bapak, remaja dan kanak-kanak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon syafaat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita lewatkan waktu yang mustajabah ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kita senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah di bumi ini, kita tidak bisa begitu saja tanpa arah. Melainkan harus mengikuti garis besar atau tugas pokok yang harus dituju. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan tiada aku menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadaku atau beribadah kepadaku. Jadi segala sesuatu, tingkah laku dalam kondisi yang bagaimanapun hidup di dunia ini harus diarahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelaksana tugas liya'budun, terutama suatu contoh tugas ibu-ibu yang mengurus dan mendidik putra-putrinya. Tugas seorang istri yang melayani para suami atau yang hubungan dengan umat masyarakat. Ini semua tidak bisa berjalan dengan lancar, mengikuti hukum-hukum Allah yang sudah ditentukan, kecuali dengan dorongan, bimbingan dari bapak-bapak atau dari kaum lelaki. Karena kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yang maksudnya kaum lelaki harus bisa mengapu keperluan istri, terutama mendidik dalam budi pekerti. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Al-ayah. Yang artinya kurang lebih
Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang solihah adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara. Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Wabil khusus kaum ibu, karena pada gelombang kedua ini diperuntukkan oleh kaum ibu. Bagaimana kondisi kaum ibu di zaman akhir ini atau di zaman modern ini? Tentunya kita tidak bisa menutup mata. Sebagai wanita wahidiyah kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berjuang. Tafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau Syekhuna Mu'allif Salawat Wahidiyah juga memberikan wadah kepada kita kaum wanita, yaitu Badan Pembina Wanita Wahidiyah. Para hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Kita sebagai Badan Pembina Wanita Wahidiyah harus bisa menyampaikan kepada para wanita mengenai bimbingan-bimbingan soal toharoh atau soal kewanitaan dan lain sebagainya. Adapun peran wanita yaitu ada 3 macam. 1, peran sebagai istri. Istri hendaknya berperan sebagai libasul li zaujiha. Hubungan suami istri adalah atas dasar saling melengkapi seperti pakaian dan yang memakainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Pakaian bukan hanya berfungsi untuk penutup aurat saja. Dan pakaian bukan hanya berfungsi untuk melindungi dari panas dan dingin saja. Namun pakaian yang bagus adalah kalau dipakai merasa nyaman, indah bila dipandang, dan percaya diri bagi si pemakainya. Pakaian bisa tetap bagus dan indah manakala si pemakainya sangat berhati-hati, gemi atau dalam istilah Jawa tidak digeladrah. Dengan demikian definisinya, apabila suami istri saling bisa mempercayai, saling bisa menghargai, saling bisa menerima kekurangan dan kelebihannya, maka akan terciptalah sebagai keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin, mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Adapun peran wanita yang kedua yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pendidik. Sebagai ibu rumah tangga dan pendidik harus bertanggung jawab menyelesaikan urusan pekerjaan rumah tangga dan menjaga dan membelanjakan harta suami dalam hal yang ma'ruf dan memberikan perhatian serta pendidikan terhadap putra-putrinya. Sauki Abu Khalil mengatakan, ibu ibarat madrasah. Jika kau persiapkan, maka sungguh Anda telah menyiapkan bangsa yang besar yang wangi keringatnya. Sejak roh ditiupkan pada rahim sang ibu, proses pendidikan sudah bisa dimulai. Sebab pada saat itu,
anak telah mampu menangkap rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh ibunya. Ada fakta yang nyata. Anak usia 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Padahal pada umumnya anak yang umur 7 tahun baru khatam Iqra dan baru bisa membaca Al-Quran. Ini suatu di luar kebiasaan anak-anak. Ternyata hasil riset, hasil penelitian, ayah bundanya adalah sebagai hafidh dan hafidhoh. Dan anak yang di dalam kandungan setiap hari sudah bisa menangkap rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh ibunya, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang senantiasa dibacakan oleh sang ibu pada siang hari khatam 30 juz. Dan oleh ayahnya pada malam hari khatam juga 30 juz. Dengan demikian, dilaksanakan sampai proses persalinan. Setelah itu dilanjutkan sampai proses pembesaran hingga anak umur 7 tahun. Yang sudah barang tentu, orang tua senantiasa mengajarkan anaknya dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya menjadi penerus perjuangan. Alhamdulillah, tepat pada usia 7 tahun, Allah mengkaruniai anak itu sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Sebetulnya putra-putri pengamal sholawat wakhidiyah juga banyak yang hafal sholawat wakhidiyah dengan keseluruhan. Mungkin dengan pengalaman yang sama dengan di atas tadi. Namun tidak kalah pentingnya kita memberikan pelajaran tauhid atau pelajaran lillah billah kepada putra-putri kita sejak dini atau sejak kecil. Karena belajar sejak kecil adalah bagai mengukir di atas batu. Dan kita berikan pelajaran kepada putra-putri kita ilmu syariat dan ilmu hakikat. Karena syariat dan hakikat harus berjalan seimbang, berjalan bersama-sama. Syari'atun bila haqiqatin atilatun wa haqiqatun bila syari'atin batilatun. Syariat tanpa hakikat adalah nganggur atau kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah tidak berarti atau batal. Maka dari itu kita harus memberikan ajaran syariat dan hakikat kepada putra-putri kita, atau ajaran lillah billah kepada putri kita, putra-putri kita. Karena ajaran lillah billah adalah ajaran yang paling pokok. Dan ajaran syariat dan hakikat harus diberikan karena harus seimbang. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum." Rawahu Abu Thalib. Ajarlah anak-anak kalian, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian lagi. Hadis riwayat Abu Thalib. Sebaiknya orang tua harus bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tapi kalau memang orang tua tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sebaiknya diserahkan kepada para pengajar yang profesional untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, yaitu pendidikan ilmu syariat dan hakikat, agar orang tua nanti tidak menanggung beban dosa karena meninggalkan putra-putrinya yang sudah berilmu syariat dan hakikat. Sudah barang tentu semua orang tua mendambakan putra-putrinya menjadi anak yang solih dan solihah,
Kalau orang Wahidiyah mendambakan anaknya menjadi penerus pejuang Wahidiyah, penerus pejuang safirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada zaman yang akhir ini, keadaan moral sudah rusak, mental sudah rusak. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan ajaran kepada anak-anak kita, kita nanti akan merugi. Sebagai solusi yang tepat, kalau memang kita belum bisa atau tidak bisa mendidik anak-anak kita atau memberikan ilmu agama yang kuat, kita titipkan atau kita serahkan pada pesantren-pesantren Wahidiyah agar anak kita bisa menjadi penerus pejuang Wahidiyah. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi penerus pejuang safirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Peran wanita yang ketiga yaitu sebagai anggota masyarakat. Kaum ibu menjadi tumpuan kebahagiaan bukan hanya dalam lingkungan keluarganya saja, tetapi lebih besar dari itu, yakni bagi bangsa dan negara. Sebagaimana makalah Ahlul Hikmah, wanita adalah tiang negara. Apabila wanita baik, maka menjadi baiklah negara. Dan apabila wanita rusak, maka menjadi rusaklah negara. Di samping itu wanita juga memiliki kepedulian terhadap keberadaan kaumnya. Karena itu, ia harus meningkatkan sumber daya manusianya, meliputi intelektual, emosional, dan spiritualnya. Beliau Syekhuna Mu'allif Salawat Wahidiyah juga sangat mendambakan kepada wanita Wahidiyah agar menjadi mar'ah solihah al-kamilah wal mukammilah. Ia hendaknya bisa berperan aktif sebagai wujud kepeduliannya terhadap umat dan masyarakat dengan cara meningkatkan pengamalan, penyiaran, dan pembinaan, khususnya di kalangan wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang isinya yaitu mendukung pada wanita yang memperdulikan umat. Dalam surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengan demikian, jelaslah bahwa syariat Islam tidak gender. Aktivitas wanita dalam pandangan Islam bukan sekedar sumur, dapur, dan kasur saja, tetapi meliputi aktivitas dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, yang dalam skala tertentu merupakan aktivitas politik yang tinggi, namun tetap menggunakan pertimbangan yang matang, dan tidak mengabaikan tugas sebagai istri dalam melayani suami dengan sepenuh hati. Dan sebagai ibu yang mengurus dan mendidik putra-putrinya dengan penuh rasa kasih sayang. Di dalam Wahidiyah
Apabila terjadi benturan, maka menggunakan prinsip taqdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Semoga para ibu-ibu bisa melaksanakan tugas yang berat namun mulia indallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hukum-hukum Allah yang sudah ditentukan dan bisa mengikuti jejak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Kita sebagai pengamal salawat wahidiyah sangat bersyukur, sangat beruntung karena kita dibina secara lahiriah maupun batiniah, dibina secara jasmani maupun rohani. Secara lahiriah kita diarahkan untuk melaksanakan bimbingan beliau Syekhuna Mu'allif salawat wahidiyah, mulai dari mujahadah yaumiyah, usbu'iyah, sahriyah, dan seterusnya sampai mujahadah kubro. Maka dari itu para hadirin hadirat, marilah kita bertekad bulat tidak akan meninggalkan bimbingan beliau kalau tidak ada udzur yang sangat aham. Senantiasa kita berusaha melaksanakan dengan istiqomah. Karena amal yang istiqomah, apabila kita udzur tidak bisa mengikuti, namun malaikat tetap mencatat amal kita sebagaimana kita melaksanakan. Seperti contoh pada saat mujahadah kubro pada malam ini. Kita semua pengamal salawat wahidiyah senantiasa menghadiri, mengikuti secara istiqomah. Namun di lain mujahadah kubro, kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa menghadiri acara mujahadah seperti acara ini. Tetapi malaikat tidak mengurangi catatannya, tetap dicatat sebagaimana kita mengikuti mujahadah seperti malam ini. Mudah-mudahan kita sebagai pengamal salawat wahidiyah bisa melaksanakan bimbingan-bimbingan beliau Syekhuna Mu'allif salawat wahidiyah dengan secara istiqomah. Dan bisa mengeterapkan ajaran-ajaran yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa diakui sebagai pengikut beliau fi yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Marilah kita mengingat pengalaman peristiwa Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Isra Mi'raj beliau diperlihatkan neraka yang penghuninya adalah kaum wanita. Beliau diperlihatkan beberapa siksaan yang diberikan oleh kaum wanita. Apabila beliau teringat peristiwa itu, pasti beliau menangis. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kaum ibu, kepada kaum wanita. Kenapa neraka penghuninya para wanita? Padahal para wanita itu mudah sekali untuk mencari pahala. Misalnya seperti ketika mengandung sampai persalinan, ketika menyusui putra-putrinya, ketika mencuci baju suami dan anak-anaknya, dan ketika memasak hidangan untuk suami dan anak-anaknya. Itu adalah pahalanya sangat besar sekali. Apalagi disertai ajaran lillah billah lirrasul birrasul. Namun para wanita pada umumnya tidak bisa hifdzul lisan. Padahal salamatul insan min hifdzul lisan.
Juga ada beberapa penyakit yang sudah identik melekat pada seorang wanita. Seperti riya, iri, dengki, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Apabila seorang wanita tidak bisa menghindar dari penyakit-penyakit yang ganas tersebut, maka amal ibadahnya akan lenyap, hilang, tidak tersisa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu para hadirin, para ibu-ibu, selagi masih ada waktu untuk memperbaiki diri, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyesali dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Padahal walaupun penyesalan di dunia bisa dikatakan barang sepele kalau dibanding penyesalan di akhirat. Namun penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Seperti jerit tangis orang yang menyesal di akhirat dalam surat As-Sajdah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Para hadirin, walaupun merengek-rengek, menangis sampai air matanya keluar darah, namun oleh malaikat sudah tidak digerubris, sudah tidak dipedulikan lagi. Karena pada waktu di dunia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat, dan tidak mau sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, pada kesempatan yang diberikan kepada kita semua ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon syafaat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon nadrah pada beliau Ghusi hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafatin bi'adatin ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضته وأتاه.
اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وآله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة فقر الوقت حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخس ولا نتخرق ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أخذه علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هواك نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة فقر الوقت حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخس ولا نتخرق ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتتم أخذ به علمك وأوصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة فقر الوقت حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخس ولا نتخرق ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أخذ به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله ورخه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله
عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة وسيلة للخضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة وسيلة للخضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موسيلة للخضرة العالية يا شافي الخلق خبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواختيات لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سرف تخواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سرف تخواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والأهل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سرف تقواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة أعوذ بالله Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dari kami segala kekhilafan, kekurangan, keterbatasan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Wahidiyah kedua akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Latifah Masroh, Magister Syariah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami, ya zaddaraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuha syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u isfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai yang kami muliakan, khususnya Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Masruh, pengasuh pesantren At-Tahzib, yang senantiasa saya harapkan doa restunya. Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Tatik Farihah binti Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Mu'alif Sholawat Wahidiyah, yang saya muliakan dan saya harapkan doa restunya. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, yang saya muliakan, dan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat, yang saya muliakan, Al-Mukarramun wal Mukarramat, para Bapak Ibu penyiar Sholawat Wahidiyah, baik yang duduk di Majelis Tahkim Pusat, wilayah, serta cabang, dan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, wilayah, cabang, sampai imam-imam jamaah yang saya muliakan, dan kepada para pembina wanita Wahidiyah dari berbagai tingkatan, khususnya para pembina wanita Wahidiyah Pusat, yang saya hormati para tamu undangan, baik sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir, yang saya hormati anak-anakku remaja dan kanak-kanak, calon penerus perjuangan yang sangat
saya banggakan hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat, makumullah. Dan tak lupa pula kepada ibu pembagi acara yang saya taati. Mengenai uraian tahmid, tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan solawat serta salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihim wa ashabihim wa tabi'ihim, serta salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan keharibaan ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi awliya'i ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Saya makmum kepada pembicara yang terdahulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya melangsungkan apa yang mau saya sampaikan, terlebih dahulu saya mohon doa restu kepada hadirin wal hadirat, terutama kepada para bapak, ibu yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat maupun di Majelis Tahkim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti benar-benar diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta nazrah ghausi hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat rahimah.